Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Daruja dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, kali ini teman-teman saya akan membahas tentang Tafsir Al-Huda karya Baqir Syahid. Kalian penasaran gak sih apa itu Tafsir Al-Huda karya Baqir Syahid? Nanti tonton sampai akhir ya. Ini tuh tafsir sangat top market top. Nah, di sini saya akan membahas apa aja sih? Saya akan membahas tentang biografi, tentang metode penafsiran beliau, dan tentang latar belakang beliau menafsirkan tafsir Al-Huda ini. Nah, juga tentang kelebihan dan kekurangan tafsir ini. Nah, bagi teman-teman silakan menonton. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tafsir Al-Huda karya Baqir Syahid. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang biografinya. Nah, beliau seorang militer dan juga rektor IAIN Sunan Kalijaga, yaitu yang di Jogja. Dan siapa itu? Yaitu Baqir Syahid. Beliau lahir di Jogja pada tahun 1918 dan wafat pada tahun 1994. Nah, jadi beliau umur sekitar 94 tahun. Nah, selanjutnya ayah beliau itu bernama Moh Syahid. Nah, ibunya bernama Dakiroh. Nah, dari keluarga yang sangat agamis dan menjunjung tinggi akhlak. Beliau berasal dari keluarga yang Muhammadiyah. Nah, beliau itu seorang wartawan dan juga beliau itu pernah menjadi seorang pejabat negeri, yaitu seorang militer. Nah, beliau itu menafsirkan tafsir Al-Huda dengan bahasa Jawa, dan juga beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat jujur, lemah lembut, dan juga budi pekerti yang bagus. Selanjutnya yaitu latar belakang penafsiran tafsir Al-Huda karya Baqir Syahid. Penafsiran pertama yaitu beliau membentukkan moral bangsa yang sesuai Al-Quran. Jadi beliau itu menafsirkan untuk orang-orang supaya bermoral seperti apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu minimnya tafsir bahasa di daerah. Beliau itu menggunakan bahasa Jawa supaya dapat dipahami oleh kalangan Jawa. Nah, yang ketiga itu tafsir Al-Huda berbentuk dalam satu buku dan bercover hijau. Beliau itu menerbitkan tafsir Al-Huda di tahun 1984. Nah, metode yang dipakai tafsir Al-Huda ini yaitu metode tahlili. Beliau menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Jadinya beliau menafsirkan Al-Quran dari surat An-Nas, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi sesuai dengan urutan mushaf yang ada di Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu corak penafsiran tafsir Al-Huda. Nah, corak penafsiran yang dipakai beliau itu yaitu adab istimai, karena beliau itu banyak menafsirkan ayat yang membahas tentang persoalan-persoalan masyarakat, dan juga beliau itu membahas tentang akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satu contoh yang ditafsirkan beliau yaitu di surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi wama kanal mu'minuna liyanfiru kafah dan selanjutnya. Dalam ayat ini membahas tentang orang-orang ikut perang. Jadinya orang-orang pada zaman itu semuanya mengikuti perang. Kenapa mereka tidak tinggal bersama Nabi Muhammad atau mencari ilmu dengan Nabi Muhammad? Bahkan mereka jika mencari ilmu kepada Nabi Muhammad akan mendapat ilmu yang lebih luas dan juga bisa mengajarkan oleh anak turunnya dan juga oleh masyarakatnya. Nah, jadi karena itu bisa dari ilmu itu mereka bisa menjaga dirinya dari kemusyrikan, dari hal-hal yang melanggar perbuatan. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan tafsir Al-Huda ini. Nah, kelebihannya apa aja sih? Kalian penasaran gak sih? Kelebihannya itu yang pertama mudah dipahami. Karena apa? Karena tafsir ini itu menggunakan bahasa Jawa, bahasa lokal, bahasa kalian. Jadi mudah dipahami karena kita orang Jawa. Nah, selanjutnya itu beliau itu menekankan aspek akhlak dan sosial. Jadi sangat relevan untuk kita
sebagai pelajar untuk memahami tafsir ini sudah menggunakan bahasa Jawa, sudah menggunakan bahasa Jawa, dan menafsirkannya itu tentang akhlak-akhlak di kehidupan kita sekarang. Nah, yang selanjutnya itu tentang kekurangan tafsir ini. Kekurangan tafsir ini tuh kurang menekankan bahasa Arab di dalamnya itu. Itu kekurangannya. Nah, kekurangan yang kedua itu kurang menggunakan riwayat dan hadis, teman-teman. Jadi riwayat dan hadisnya itu kurang. Selanjutnya yaitu jadi untuk kalangan non Jawa sulit untuk memahami. Karena apa? Karena menggunakan bahasa Jawa. Itu adalah kekurangan dan kelebihan tafsir Al-Huda. Baik teman-teman, itu sedikit pemaparan dari saya yang tentang tafsir Al-Huda karya Bagri Syahid. Jadi saya sudah menjelaskan biografi, latar belakang, metode, corak penafsiran, kelebihan dan kekurangan. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf masih banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.